Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan yang maha menata berkahi majelis ini, jadikan saat ini Engkau singkapkan hijab yang menghalangi hati ini darimu, cahayai hati yang gulita ya Allah, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit, jadikan kami menjadi ahlul ma'rifat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hadirin, ceramah ini tidak bisa membulak-balik hati saudara, karena yang membulak-balik hati hanyalah Allah. Jadi walaupun ceramahnya diakalin sedemikian rupa, tetap saja yang kuasa memberi hidayah adalah Allah. Jadi harus minta tolong. Seperti di rumah juga, kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri, suami, anak, nggak bisa. Tugas kita tuh satu, memperbaiki diri supaya omongan kita cocok dengan kelakuan, dan Allah pasti lihat. Yang kedua, kita menasehati dengan cara yang bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita menasehati itu amal soleh, bukan sok keren, sok pintar. Karena yang membulak-balik hati yang diceramahin adalah Allah, bukan penceramahnya. Dan yang ketiga, doa. Doa itu lebih kuat daripada nasihat, karena kalau nasihat sering mengandalkan diri, tapi kalau doa mengandalkan Allah. Alhamdulillah. Ini panitia ikut dengar, ayo. Suka kasihan lihat panitia sibuk aja. Nanti jamaah soleh, panitia mah nggak dapat ilmu. Mudah-mudahan dapat pahalanya. Boleh acungkan tangan yang baru pertama kali datang hari ini, dong? Ada? Terima kasih. Terima kasih. Yang ngajak yang lain, dong? Ngajak sukses kan? Alhamdulillah. Walaupun enggak, yang diajak enggak ikut, tetap saja sukses ya. Sukses ngajak, belum sukses diikuti ya. Baik, kita ngulang yang dulu atau langsung ke yang baru? Kita baca yang nomor 50, yang barunya nomor 51 ya. Sekedar mengingatkan sambil nunggu teman-teman lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 50, halaman 50. Saya Ilah. Al-ajabu kullu ajabai mimman yahrabu mimma lan ikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Jadi orang yang hatinya buta tuh adalah yang fokus kepada yang tidak ada manfaat, tidak kekal, sampai mengabaikan
yang kita sangat perlukan dan tidak bisa lepas. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa lepas dari Allah karena segala sesuatu yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang kita perlukan itu juga milik Allah. Segala sesuatu yang membahayakan kita itu juga semuanya ada dalam genggaman Allah. Nah, banyaknya orang ke Allahnya tuh punten ya, hanya tidak maksimal, hanya basa-basi gitu. Makanya cirinya adalah gelisah. Allah tahu isi hati setiap hambanya. Kalau hati kita dipenuhi oleh selain Allah, Allah menurunkan kegelisahan. Karena yang namanya tenang, huwallazi anzalat sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi kalau Allah nggak ngasih tenang, gelisah saja. Tidak bisa dibeli tenang tuh. Kuncinya adalah tingkat yakin. Makin yakin ke Allah, makin tenang. Makin kurang yakin, kurang tenang. Makin tidak yakin, tidak tenang. Baik, jadi ibu bapak, kita tuh sering sekali kalau ada masalah tuh sibuk dengan masalahnya. Ini mengulang pelajaran yang lalu ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita sibuk dengan masalah. Tidak sibuk dengan yang mengizinkan masalah ini terjadi. Harusnya kita ada masalah. Misalkan anak bandel. Ini masalah. Langsung ingat, ini bandel izin Allah. Ini bandel pasti ada hikmahnya. Apa nih dosa saya sehingga saya belum diizinkan punya anak yang soleh? Yang bisa ngebulak balik hati anak cuma Allah. Karena anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak siang malam setiap saat dalam genggaman Allah. Mudah bagi Allah membulak balik hati anak ini. Saya belum diizinkan punya anak yang soleh, pasti ada yang salah pada diri saya. Akibatnya nangisnya bukan menangisi anak, menangisi dosanya. Belum jadi ayah yang baik, belum jadi ibu yang baik. Akibatnya memperbaiki diri dengan harapan Allah menerima taubatnya. Hadiahnya mudah-mudahan anaknya dibikin soleh. Nah, itulah pola menghadapi masalah ini. Kalau enggak pasti nyalahin. Kenapa anak begini habis suami saya? Udah jarang pulang, kurang ajar, banyak utang, nggak jadi contoh. Ini tidak merubah apapun. Sekolah anak saya lagi borju, dia ngandelin uang aja bayaran gede, tapi nggak ada yang jadi contoh, terus ke sana sini. Itu tidak sepenuhnya salah mikir begitu, mungkin faktanya begitu, tapi nggak menyelesaikan masalah kalau hanya itu yang dipikir. Benar? Bapak juga begitu, kalau istri misalkan galak ke bapak ya, terimalah apa adanya Pak, takdir bapak. Ya Allah, kenapa istri saya begini? Udah, bapak tobat aja yang banyak. Masa istri yang galak, bapak yang tobat? Nggak rugi atau tobat bapak? Bapak bersih dari dosa, bapak tenang. Kan orang yang makin bersih itu pasti dikasih ketenangan. Yang kedua nanti ada jalannya. Yang ketiga akan ada warazaqahu min haitsu la yahtasib. Bapak mah nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Mau digimanain Pak? Ibu juga gitu ya Bu. Kalau ibu dapat rezeki suami yang ya kurang soleh gitu ya, sampai ya terima. Mau yang mana lagi? Mendingan tobat. Kenapa suami yang ngaco saya yang tobat? Ya dipasangkan dengan ibu juga pasti ada hikmahnya. Ibu tobat, ibu nggak akan rugi. Ibu yang bersih dari dosa, ibu yang tenang, ibu yang dicintai Allah. Ingat ya,
orang yang berdosa, tobat itu bisa lebih dekat kepada Allah daripada orang taat nggak pernah mau tobat. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai. Jadi ada orang yang bisa dicintai Allah karena dosa, bukan pada dosanya. Karena dosa itu mengantarkan dia tobatnya habis-habisan. Jadi kalau ibu lihat suami ibu, aduh ini dia jarang sholat, karena duniawi wae, coba ngeret lagi, astagfirullah. Nah, tobat pak, tobat. Kata si bapak teh, kamu yang tobat, kamu kan udah dengar ceramah ya nggak? Nyuruh orang lain tobat bisa bikin tersinggung. Mending tobat aja sendiri. Ya Allah, saya akui, saya jarang mikirkan dosa saya, kalau mikirin dosa suami aja siang malam. Nah gitulah hadirin. Kalau orang bergantung kepada yang lemah, pasti tegang. Seperti bergantung kepada tali yang rapuh, pasti tegang. Betul? Bersandar kepada yang akan roboh juga tegang. Salah sendiri. Bersandarnya kepada Allah saja yang maha kokoh, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Gak akan dikecewakan. Baik. Ya, kita nomor sekarang baru. Nomor 51. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir rahim. Yasiru wal makanul ladhi tahala ilayhi wal ladhi tahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain, berarti sama dengan himan yang berputar di sekitar penggilingan. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan padanya. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Oh ini terima kasih kepada penyimak lewat saling sapa Agim TV. Yang mana ini kameranya? Punten saling sapa. Alhamdulillah. Ya terima kasih. Jadi acara ini live Bu. Kalau Bapak Ibu nanti sedang ada kesibukan tidak bisa hadir, ini bisa disimak di seluruh dunia di handphone seperti ini. Android tinggal di download saja Agim TV. Ini bikinan saling sapa, nanti disentuh gitu lalu akan keluarlah tagihan tayangan tadi saya juga nonton Ustadz Edi di TV ini ya. Di Android bisa didapat di Play Store yang tempat ada Agim TV ya, di download. Nanti akan ada tayangan ini atau rekaman yang lalu-lalu baik voice, baik live video maupun suara. Pertolongan Allah, semoga dapat pahala. Nah ini pemilik saling sapa Bang Yan, berdiri sebentar. Ini sahabat saya, alhamdulillah Pak Yan Harlan yang dititipi anak yang brilian, sangat cerdas sehingga bisa membangun saling sapa. Terima kasih Bang. Alhamdulillah ini santri senior ya. Ini beliau dengan grupnya. Saudara tidak dipungut biaya apapun untuk ini. Alhamdulillah. Semoga pahalanya ngalir terus. Dan diberikan alat-alat yang cukup ya. Bagi saudara yang mau nyumbang alat juga boleh ya. Jangan berpindah dari satu alam ke alam lain yang akhirnya sama seperti keledai, muter aja begitu. Jadi yang bagus bagaimana? Kita harus bergerak terus karena misalkan, maaf ya, asalnya kita senang ke harta, indah jadi senang ke pangkat, senang ke penghormatan, itu mah seperti himar. Karena yang harusnya yang kita harapkan tuh kita tuh bukan senang ke yang seperti itu, pindah.
dari senang duniawi kepada kesenangan akhirat, dari senang ke penilaian makhluk menjadi senang ke penilaian Allah, itu baru maju. Dari senang ngumpulin uang menjadi senang bersedekah, itu maju. Tapi kalau beli mobil ini, beli rumah itu, tapi rumahnya pindah ke sana, ya tetap saja dia baru kesenangannya duniawi. Saya akan tinggalkan bisnis, sekarang saya akan politik. Tapi syahwat kekuasaannya menjadi besar. Nah, ini sama dari syahwat ke syahwat. Contoh ya, menurut Imam Ibnu Qayyim kan syahwat itu ada beberapa jenis. Satu, syahwat kekuasaan. Ini nih lagi pemilu, sebentar lagi para ahli syahwat kekuasaan. Syahwat itu bukan hanya masalah itu ya, saya malu ngomongnya. Tapi ada syahwat kekuasaan, yaitu syahwat yang membuat dia menikmati, dikagumi, ada kekuasaan, memerintah, dihormati, diperlakukan spesial, lalu dia punya, itu ada orang yang punya nalurinya begitu Bu, syahwat kekuasaannya itu besar. Ada yang pindah ke syahwat-syahwat lainnya. Ada juga syahwat, ya syahwat kesetanan. Kalau syahwat setan ini katanya itu ngadu domba, ngebisikin, menyesatkan, tukang gosip. Pokoknya senang aja membuat kehebohan, fitnah. Ada juga syahwat binatang buas. Nah, ini bangsa geng motor, ya preman, itu maunya berantem ya. Seperti mau harimau yang senangnya tuh kekerasan. Ada juga syahwat binatang ternak. Ini apa? Eta makanan. Ini aja ngejo dalam bahasa Sunda tuh makanan aja di sini tuh. Dan syahwat untuk duniawi ya, sedang beli barang, dipamer-pamerkan. Senang, itu termasuk syahwat binatang ternak dan syahwat seksual. Kita tahu banyak orang yang tergelincir di sini. Nah, kalau orang hanya itu aja, dia makin lama makin tua, banting tulang siang malam, hanya di sana aja muter. Benar-benar mubazir dia jadi orang. Harusnya nambah umur, nambah pengalaman, nambah wawasan itu naik. Dari cita-cita dunia jadi cita-cita akhirat. Dari hanya ingin dinilai orang jadi senang dinilai Allah. Dari yang senang beramalnya kelihatan menjadi senang amal yang enggak kelihatan. Orang-orang yang senang mencari kedudukan di sisi Allah, dia akan sangat menikmati amal-amal rahasia. Tapi bagi orang yang senang dipuji manusia, ya seperti itulah, kita tidak boleh suudon ya. Ujuk-ujuk mangku anak yatim aja. Di film, di belek ya. Orang tuamu mana? Saya kan yatim piatu Pak. Oh iya, maksudnya orang tua tetangga gitu. Ada yang hidupnya sibuk dengan penilaian orang, dan ini syahwat juga. Karena senang sekali orang tahu, senang sekali orang memuji, senang sekali orang mengagumi. Terus apa sih untungnya ya? Halo? Sekarang kita beli mobil, nyicil supaya dipuji orang. Tetap aja yang muji nggak bantuin cicilannya ya. Harusnya kan ada kotak infak di belakang mobil tuh. Yang lihat mobil saya nyumbang lah gitu. Halo. Nah, hadirin sekalian, dari yang senang misalkan pamrih pindah ke yang tidak pamrih, itu harus meningkat kita tuh, baru kita jadi benar. Tapi kalau sampai tua hanya berkutat aja dengan penilaian orang, dengan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, udah tua udah. Ini saya sudah bahas di sini yang gurur belum ya? Saya tambahkan bab gurur. Gurur itu terpedaya. Jadi GR lah ya. Dia merasa mulia padahal dalam pandangan Allah hina. Dia merasa sukses padahal dalam pandangan Allah gagal.
Ada orang yang gurur. Gurur ini misalkan karena dia sudah jadi pejabat. Dia merasa sukses. Dia bisa memecahkan beberapa persoalan negeri ini. Tapi sholat enggak, ngaji enggak, haji tidak dijalankan. Ini gurur. Dia tertipu oleh topeng dunianya. Sama anak punya gelar di wisuda. Ada yang bangga orang tua sampai lupa ini anak enggak sholat nih. Ini anak enggak tahu agama, tapi dia sudah diwisuda. Jadi kita bangganya tuh hanya dengan aksesoris. Kita tertipu karena yang menyelamatkan anak bukan toganya, tapi yang menyelamatkan anak adalah iman dan amalnya. Benar? Suami naik pangkat, wah bangga. Padahal cuma gitu aja kan, naik pangkat tuh nunggu turunin, betul tidak? Dan nggak mungkin naik terus. Nah begitu ada orang yang tertipu, dia dapat dunia, dia kaya, punya mobil bagus, punya jabatan, punya gelar, seakan dia tuh udah hebat, udah sukses, udah mulia. Padahal dia jarang ikut pengajian, nggak tahu ilmu agama, nggak sholat juga, nggak bisa ngaji. Ini mah ketipu. Ya, halo? Ada juga yang tahu agama, tapi tertipu. Dia kuliah, dia pesantren, dia ikut belajar ilmu agama, sarjana agama, master agama, dan dia merasa mulia dengan ilmunya. Padahal ilmu itu tidak menjamin kemuliaan kalau nggak diamalkan. Ada tuh dengan dalih, dengan adu argumen, dengan debat, dia merasa sudah terhormat dengan gelar agamanya, pengetahuan agama. Padahal pengetahuan agama sama sekali bukan menjamin kemuliaan seseorang kalau dia tidak mengamalkannya dengan tulus. Ini gurur. Hadirin sekalian, hadir bersama kita Al-Ustaz Al-Mukarram. Jangan nyebut Abdullah Gimnasiar, Bu. Dan dia bangga dengan gelarnya, dengan panggilan Ustadz Al-Mukarram, Kiai Haji. Padahal dia hanya tahu sedikit dan tidak mengamalkannya. Ada juga yang dia banyak ibadah, tahajud tiap malam, zikir, sholawat, umroh, ngaji tiap hari. Tapi dia tetap gurur, tertipu. Kenapa? Dia merasa mulia dengan tahajudnya siang malam. Tapi di hatinya ujub, ria, dengki, sombong. Ada di sini. Dan dia tidak mau memeriksa hatinya. Dia hanya sibuk dengan amalan lahiriah. Ini gurur. Jadi ada yang rajin ke masjid. Ini rajin majelis taklim begini juga ada. Rajin ke pengajian seperti makan obat, katanya sehari 3 kali. Sekarang di Al-Latif, besok di Latif Al, terus dina ya. Tapi dia enggak serius memeriksa hatinya. Ada juga yang tertipu dengan gurur, dengan ceramah yang akhlak. Kita harus mencintai Allah, tapi selama dia ceramah akhlak tersebut, dia abaikan dirinya, nggak cocok dengan yang diceramahkan. Dan dia merasa mulia dengan ceramahnya, merasa mulia dengan banyaknya jamaah, merasa mulia dengan banyaknya pengikut di Twitter, di Facebook, merasa bangga dengan. Padahal di sisi Allah memang nggak ada kaitan jumlah jamaah, ya. Halo? Saudara pernah lihat konser rock di TV yang musik-musik yang nggak jelas sama sekali? Itu juga lebih banyak dari tabligh akbar yang datang. Benar? Apa bedanya sih? Yang datang seorang dengan yang datang 100.000 orang sama. Yang menilai itu Allah.
Kalau kita bangga dengan 100.000 orang kecewa, hah, ini yang datang tunggal gini. Kan yang menilainya Allah, yang punya pahala Allah, yang punya surga Allah. Kenapa kita jadi kecewa? Siapa tahu yang satu ini calon ulama besar, betul? Makanya orang-orang yang sibuk dengan jumlah turun, termasuk diundang. Oh, ada undangan, maaf ya, saya ada undangan ceramah di istana. Padahal di istana juga di sebelahnya tuh ada musola. Tapi suatu saat dia diundang di musola Al-Ikhlas dalam pembangunan musola nyelak. Pertama musola itu pasti gepeng. Yang kedua Al-Ikhlas, sudah ini nggak ada harapan ini. Yang ketiga pembangunan, waduh bisa suruh nyumbang. Nah, orang-orang yang terkecoh oleh jumlah atau masuk ke TV seakan-akan kalau udah ceramah di TV itu langsung mulia. Ya enggak dong. Punten ya hadirin, lawan punya musuh yang membuat kita jadi dekat dengan Allah lebih baik daripada punya kawan yang menjauhkan kita dari Allah. Masuk ke TV yang membuat kita ujub, ria, takabur jauh lebih buruk daripada enggak di TV tapi selamat lahir batin. Benar? Hati-hati nih, sakit yang membuat dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada sehat yang membuat kita bergelimang maksiat. Karena rezeki terbesar tuh apa yang bisa dekat dengan Allah. Nih seperti sekarang banyak yang pada ketangkep ya, koruptor ketangkep, itu baik atau buruk? Bingung. Kalau yang suaminya ketangkep buruk katanya. Gini Bu, Pak, itu ketangkep tuh macam-macam ya. Ada yang berkah anaknya ketangkep KPK berkah doa ibu bapaknya. Ibu tengah doa, ya Allah, saya ingin punya anak yang soleh, selamatkan anak saya. Dan Allah tahu ini anak korupsi, diatur oleh Allah sehingga ketahuan KPK dan ditangkap. KPK cuma jalan takdir saja, ya. Lalu masuk ke sana, ke penjara. Di penjara teh tobat, hartanya disita. Bersyukur, ya Allah, nggak usah susah-susah ngeluarin, ya. Sebab kalau nggak disita ada lebar, sayang, ya. Betul, Ustaz? Tahu dari mana? Sujud, alhamdulillah ya Allah, monggo ya Allah. Mau disita silakan, sing habis kecuali yang halal aja. Dan dulu juga sebanyak itu nggak pernah dipakai, cuma ngaku-ngaku punya emas disembunyikan di Swiss, ke Swissnya belum pernah. Punya tanah di Kalimantan ribuan hektar nggak pernah ke sana, ya. Udah tua itu dibelikan kebun durian, nggak asam urat, nggak pernah makan. Udah ya Allah monggo. Itu barokah tuh di penjara yang membuat dia susah maksiat, yang membuat dia gampang tobat, jauh lebih baik daripada dia punya jabatan yang membuat dia bergelimang maksiat dan dosa. Jelas? Itu sama dihina orang yang membuat kita dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada yang dipuji yang membuat bebal hati kita. Makanya harus bergerak terus nih. Kita dihina dari sakit hati, mulai bergerak menjadi tobat, lama-lama menjadi syukur dihina. Asalnya sakit hati, lama-lama ya lumayan, lama-lama netral, lama-lama dihina syukur. Kenapa dihina jadi syukur? Ya karena tahu penghinaan itu penggugur dosa. Karena tahu penghinaan itu Allah ngasih tahu tuh, kamu saya tutupin. Penghinaan orang ke kamu tuh lebih sederhana dibanding kehinaan kamu yang asli. Benar? Ibu pernah dihina orang nggak? Coba dengerin Bu, penghinaannya cetek dibanding kehinaan ibu yang asli. Betul? Itu tuh si ibu itu si banyak omong. Ibu harusnya sujud syukur loh Bu disebut si banyak omong.
Karena dia nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Benar? Ini mah kita aja ya. Saya kira di ruangan ini yang paling banyak dihina orang pernah suatu saat ada kan di sini ya. Nggak usah nyebut Bu. Ibu mah harus puas aja. Ya. Awalnya sih, waduh nyelek sekali ya. Lambat laun saya mengerti arti takdir dihina ini. Lambat laun menjadi syukur. Gak kebayang tuh kalau nggak ada episode dihina rame-rame. Udah benar. Kalau nggak mah cenderung munafik saja. Sibuk dengan penilaian makhluk. Nah, jadi ternyata penghinaan itu harus menjadi sesuatu yang disyukuri. Nah, kalau kita terus sakit hati, dihina ini sakit hati, dihina itu sakit hati, dihina suami sakit hati, nggak maju-maju, kayak keledai aja itu. Umur makin tua, perih hati nenek. Aduh nenek, udah terlalu tua untuk nyebut perih nenek. Udah sepuh mah udah nggak mempan harusnya, sok. Nenek mah udah pengalaman disakitin banyak orang, nggak ngepek. Target nenek mah bidadari, biarin disebut peot juga udah. Emang peot begini ya. Dia mah bukan menghina, fakta. Hadirin, kalau kita terus bergerak ya dari tahun ke tahun, dari pengajian ke pengajian, makin ngerti. Yang tadinya hilang dompet, panik, marahan. Lama-lama jadi syukur hilang dompet. Pasti ada rahasia Allah nih. Hilang dompet, ciri-ciri mau punya dompet baru, KTP baru, yang SIM baru. Pasti ada hikmahnya. Boleh jadi inilah yang membuat saya nggak jadi belanja. Karena selama ada dompet itu saya gampang sekali ngegesekin, ya ada hikmahnya. Indah tuh, dari misalnya nangisin dompet kepada syukur. Nah, harusnya hidup tuh kayak gitu Pak. Menyikapi apapun bergerak menjadi lebih baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau memang cita-citanya akhirat. Sepanjang cita-citanya duniawi aja, pasti syahwat yang tadi yang ada. Ringan beratnya hidup ini tergantung cita-cita. Kalau orang cita-citanya akhirat, ingin ketemu dengan Allah, ingin berkedudukan di sisi Allah, seberat apapun hidup nggak akan berat. Mati juga nggak berat. Tapi kalau cita-citanya duniawi, uang, pangkat, jabatan, warisan, pujian, penghargaan, cinta, kekaguman orang, ya ketek bengeng ini pasti berat. Coba nanti lihat yang luka-luka tuh nggak jauh kok, hanya sekitar itu aja. Betul? Bagi-bagi warisan, wow bisa sakit tuh. Tenang malah. Ya. Halo? Musim mutasi suami di kantor, kalem aja. Pertama, suami yang dimutasi, ibu kan nggak daftar, nggak apa sih. Dan nggak ngepek karena ibu bukan atasannya. Jangan tinggal istiqoroh. Ya Allah, dengar-dengar suami saya mau diturunkan. Terserah padamu, yang penting mah barokah. Naik pangkat jadi petaka, nggak mau. Katanya suami mau dipindah dari tempat basah ke tempat kering. Asalnya di kolam, ya bagian ngebersihin kolam, sekarang di jemuran. Ya nggak apa-apa, karena suami nggak bisa berenang. Daripada di tempat basah kelelep. Yang suka tegang-tegang mutasi itu pasti para pecinta dunia. Ya. Kalau pecinta keberkahan mah gak takut. Yang ditakuti justru jabatan yang tidak barokah. Begitulah hadirin, tiap kejadian, tiap hari harus menggerakkan kita menjadi lebih baik. Maka nikmati hidup ini berwarna, ya. Nih masjid ini indah karena berwarna. Coba sewarna hitam, udah horor nih masjid. Tadi yang ngaji indah suaranya karena berwarna. Coba kalau lempeng pasti nggak menarik. Betul tidak? Kan bintang kecil tuh dari segi kata-kata mah nggak ada apa-apanya lagu bintang kecil.
bintang kecil, udah pasti ya nggak? Di langit yang biru iya, amat banyak bener. Ya kata-kata kan nggak ada apa-apanya, tapi jadi enak. Bintang kecil, gimana lupa lagi? Bintang kecil di langit yang biru. Coba kalau rata bintang kecil di langit, pasti depresi itu paut ya. Nah hidup juga baru indah kalau berwarna. Jadi jangan heran gitu ya. Warna-warni ini kita nggak tahu warna pulang dari sini apa. Mungkin ada yang lancar, ada yang mau masuk lift, kejepit bajunya robek ya. Ada yang macam-macam ini pulang dari sini. Itu harus menggerakkan kita menjadi lebih baik. Betul? Kan rugi kalau kejadiannya berulang-ulang, kitanya nggak naik, itu kayak hima. Apalagi kita kan udah rada tua kayak gini, ya. Bapak kelihatannya udah agak lama ya, maaf ya Pak ya. Kan? Ustaz, udah berapa lama kan? 41. Ya anak-anak ini. Kita kalau ada ujian, gitu lagi, anak rewel, gitu lagi. Ini berarti kita nggak benar nih ngadepin hidup ini. Harusnya anak dengan cengeng yang sama, kita meningkat kualitasnya. Dengan kesulitan yang sama, meningkat terus, betul? Dengan suami kelakuan yang sama, kita makin mulia nih. Jangan tiap berantem, sama judul berantemnya. Apa nih gimana jadi papa juga nggak benar jadi Anda itu. Sudah 8 tahun ngamuknya persis gitu. Nggak ada kemajuan. Harusnya, ya sudah, saya nggak akan banyak ngomong. Oh ya, saya akan jadi lebih empati. Belajar dari tiap kejadian. Bisa dipahami adanya? Nah, ini penting sekali bahwa kejadian apapun, situasi apapun, kayak kita sedekah ya, stabil aja. 2000 tiap infaknya. Padahal kan dunia udah robah. Itu dia dari tamat SMA, Bu, 2000. Sampai sekarang jadi direktur utama. Karena penting istiqomah. Enggak istiqomah. Dulu dia punya 20.000, nyumbang 2.000, 10%. Sekarang dia punya 200 juta, tetap 2.000. Itu bukan istiqomah, itu turun. Iya, Bu. Makin pelit berarti. Ya. Dulu kita penghasilan 1,5 juta, bisa nyumbang misalkan 15.000. Berapa tuh? 1% ya. Benar gitu? 1%? Ya gitu lah maksud saya. Jelek perumpamaannya. Bisa nyumbang 150, 10%. Terus suami dapat rezeki banyak. Tiba-tiba jadi 15 juta. 10% berapa? 1,5 juta. Berat dia. Jadi agungnya. Naik jadi 300.000. Padahal Allah 10 kali lipat ngasih rezeki. Jebret Allah ngasih 150 juta. Harusnya kan 15 juta tuh ya. Udahlah. 1 juta aja. 1,5 juta. Ini dibanding dulu mah luar biasa. Dulu 150.000, sekarang 1,5 juta. Ini makin pelit. Harusnya makin satu jebret aja. 3 juta ya. Tetap pelit. Blok hadirin. Cobalah. Latihan ya. Jangan dulu dimasukin saku kalau punya uang. Dapat uang, potong 10%. Sedekahin. Jadi miskin nggak? Nggak jadi miskin. Dapat uang 15%. Dapat 20%. Kenapa jadi tegang begini hadirin? Tuh ya, kalau pelit gini rencana aja udah tegang. 5%, 10%. Padahal baru rencana, semua ngitung. Jadi emang jiwa kepelitan itu nggak bisa disembunyikan. Mau tahu supaya nggak pelit, jangan banyak mikir. Kalau banyak mikirnya, pelit. Serdar aja. Ibu ada yang punya gelang nih, masjid mau sekarang pulang buka gelangnya, mangga. Pasti nyesal, ya kan? Nyesal ketika nanti Allah memperlihatkan balasannya.
Ya Allah, ternyata ini yang membuat saya diundang umroh. Ternyata gelang itu yang membuat anak saya syariatnya jadi senang hafalin Quran. Tuh saya nyesal, kenapa cuma gelang? Harusnya ya giwang, kalung, sepatu. Wah itu benar. Iya, dapati Allah lihat siapa yang sedekah. Ya. Oh, pada tegang yang punya gelang. Tuh, mudah-mudahan jangan disuruh. Karena ini cicilannya 12 kali lagi. Artinya harus bergerak terus ya. Dari waktu ke waktu. Kayak ngaji harus bergerak. Dari yang asalnya odol, one day, one lembar. Jadi 2 odol, begitulah. Terus nanti jadi pemahaman. Yang asalnya sholatnya hanya fardu aja. Tambah sholat rawatib. Harus bergerak. Ini baru benar hidup kayak gini. Nanti dari yang hanya ngejar 11 rakaat. Jumlah mulai lagi surat-surat dalam sholat itu diperpanjang. Nanti lebih paham. Jadi kalau kita mau ngedeketin Allah terus bergerak, itulah sebetulnya orang yang hidupnya benar. Tapi kalau mutar terus kayak gitu, man kana yaumuhu mitfan amsihi bahwa khosirun. Tugi yang lebih jelek, halikun, hilangkan. Begitu? Baik, kita tukar pikiran, ada waktu. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, ya, 4. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya, bagaimana cara bertakwa dan bertawakal yang paling baik menurut Allah? Apakah hanya bertakwa dan bertawakal saja